Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Wilidan dengan NIM 2214040009 dari kelas Tutoris Matematika A. Di sini saya akan membuat video hadis keempat tentang azab neraka paling ringan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas hadis tarbawi yang diampuh oleh Bapak Zulheldi. Selanjutnya, saya akan membacakan dan menjelaskan hadis keempat yang mengenai azab neraka yang paling ringan yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadisnya berbunyi, Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaban law kanat slakat dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha fayaqulu na'am fayaqulu qad araftu minka ahwana min haza wa anta fi sulbi adama alla tusyrika ahsibuhu qala wala udkhilakan nara fa abaita illa syirka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan arti perkata mengenai hadis keempat yang membahas tentang azab neraka yang paling ringan. Hadis dan disampaikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, yaqulullahu Allah berkata, tabaraka, yang maha memberkati, wa ta'ala, dan maha tinggi, di ahwani, bagi paling ringan, ahli, penghuni, an-nari, neraka. Jadi sini Allah berkata yang maha memberkati lagi maha tinggi. Bagi yang paling ringan penghuni neraka, azaban, azabnya, lau, jikalau, kanats, ada, laka, bagi engkau, ad-dunya, dunia, wama, dan apa, fiha, yang terdapat padanya. Jikalau ada bagi engkau penghuni neraka yang azabnya ringan di dunia, dan apa yang terdapat padanya, akunta, apakah, muftadian, menukar atau menebus, biha, dengannya, fayaqulu, maka mereka berkata, na'am, ya, fayaqulu, maka Allah berkata, qad aradtu, qad, sungguh, aradtu, aku menginginkan, minka, dari engkau, ahwana, lebih ringan, min, dari, haza, ini. Jadi Allah berkata, sungguh aku menginginkan dari engkau yang lebih ringan daripada ini.
wa anta dan kamu fi di sulbi calon Adam dan kamu pada calon Adam, an bahwa la tidak tusyirika engkau memperingatkan ahsibuhu aku menduganya. Qala dia berkata, wala dan tidak, udkhilaka aku akan memuaskan engkau, aku akan memasukkan engkau, udkhilaka aku akan memasukkan engkau, an-nari ke dalam neraka. Wa abaita maka engkau enggan, illa kecuali asyirka berbuat syirik. Dan Allah berkata, dan tidaklah aku akan memasukkan engkau ke dalam neraka, maka engkau enggan kecuali berbuat syirik. Hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan hadis keempat mengenai azab neraka yang paling ringan. Hadis ini maksudnya adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan mendatangi atau bertanya kepada orang yang masuk neraka yang paling ringan azabnya. Jadi mereka ini adalah orang yang penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Allah berkata kepada mereka, jikalau ada untukmu dunia dan apa yang ada padanya, apakah engkau mau menebus azabku yang paling ringan ini dengan dunia dan segala isinya itu? Engkau kemudian akan dibebaskan dari azab yang ringan itu. Jadi ini sebagai pengandaian bahwa azab kubur itu tidaklah ringan nantinya dibandingkan dunia dan segala isinya. Apa jawaban dari orang yang masuk ke dalam neraka tersebut? Yang paling ringan itu ketika Allah menawari dengan pengandaian ini, maka dia berkata mau. Allah kemudian menegaskan, sebenarnya dulu sudah menginginkan darimu yang lebih ringan daripada ini, yang ketika itu engkau baru menjadi cikal bakal anak cucu Nabi Adam. Jadi sebelum ruh ditiupkan ke bakal calon atau ruhnya, dia sudah disumpah terlebih dahulu, kamu mau bertuhan kepadaku, mau bertauhid kepadaku, bukankah aku Tuhanmu? Yang ketika itu kamu menjawab mau, agar engkau tidak memperserikatkanku sebelum engkau menjadi manusia. Ketika Anas bin Malik, saya mengira Rasul juga mengatakan apa yang dikatakan Allah itu. Yang demikian kamu tidak akan kumasukkan ke dalam neraka yang dulu sudah katakan kepadamu agar tidak syirik, agar kamu tidak masuk neraka. Jadi kata Allah, saya dulu menurutmu lebih ringan dari segala dunia dan isinya, sebab kamu tidak punya itu, di mana sebelum kamu dijadikan manusia secara utuh, tapi kamu engkar dan berbuat syirik. Kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu hadis ini membicarakan tentang pendidikan akidah, khususnya percaya kepada hari akhir, neraka, dan tentang azab kubur dan kerasnya azab neraka. Jadi sasaran dari pengajaran hadis ini agar peserta didik paham atau sadar bahwasanya azab neraka itu ada dan menyakitkan.
yang mana yang paling ringannya saja jauh lebih berharga kebebasan dari yang paling ringan itu dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Yang kedua, hadis ini mengajarkan tentang metode menjelaskan sesuatu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Di sini Allah ingin menjelaskan tentang bahwa berapa beratnya dan kerasnya azab di neraka dengan jalan membandingkan kebebasan dari azab yang paling ringan itu. Dengan kemegahan yang didapatkan seseorang dari azab yang paling ringan itu, yang diharapkan seseorang karena memiliki dunia dan segala isinya. Jadi, walaupun dibandingkan dunia dan segala isinya, dibandingkan seseorang yang tidak diazab di neraka, walaupun dengan azab yang ringan, orang lebih memilih tidak diazab di neraka, biarlah tidak mempunyai dunia dan segala isinya. Sekian penjelasan hadis keempat mengenai azab neraka yang paling ringan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.